Pada saat melakukan aksinya ini, Impus sempat bertemu dengan rekannya yang bernama Juhadi dan juga Yusuf Effendi. Dan pada saat itu, mereka sempat menegur Impus, namun tidak dihiraukan oleh Impus. Nah kemudian, di kilometer yang berbeda, ada seorang supir taksi yang tengah melintas di jalan yang sama. Dia melihat aksi Impus ini membuang kantong plastik, dan supir taksi itu berpikir kalau si Impus ini hanya membuang plastik sampah. Dan di saat itu dia juga berpikir, apa mungkin ya barang itu tidak sengaja jatuh, dan dia berniat ingin memberitahu si Impus. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah hari ini kita bakal ngebahas lagi kejadian-kejadian menarik yang ada di muka bumi ini. Cerita kali ini datang lagi-lagi dari Jakarta, di mana ada seorang laki-laki hidung belang yang mengeksekusi istrinya sendiri. Gilanya, dia ini mengeksekusi lalu memisah-misahkan tubuh istrinya dibantu oleh selingkuhannya. Nah bahkan kabarnya nih ya, sisa-sisa dari tubuh istrinya ini dijadikan soto untuk dijual. Wah ngeri banget ya sobat. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita bahas di Kata Pena. Dengan dibopong petugas kejaksaan, terdakwa sekaligus Darna Sri Astuti yang tak lain adalah istrinya sendiri, Benget Sitomorang, memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tini, kekasih Benget Sitomorang, pelaku mutilasi terhadap istrinya sendiri, Darna Sri Astuti, dijatuhi hukuman 14 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi ceritanya begini sobat, ada seorang pria yang bernama Benget Sitomorang. Dia ini berusia 36 tahun. Nah kita panggil aja dia dengan sebutan familiarnya yaitu Impus. Dia terbiasa dipanggil Impus. Pada suatu hari si Impus ini pergi ke Jakarta untuk mengadu nasib dari tempat tinggalnya yaitu di desa Ambarita, Samosir, Sumatera Utara. Di Jakarta dia menjadi seorang supir Metro Mini 66 yang mengangkut penumpang dengan jurusan Blok M Manggarai, jadi di kawasan Jakarta Selatan. Pada suatu waktu, ketika menarik penumpang di Manggarai, dia bertemu dengan seorang wanita yang menarik perhatiannya. Wanita itu bernama Roini. Di saat itu, Roini ini naik ke Metro Mini yang disupiri oleh Impus untuk menuju ke tempat kerjanya. Nah, tanpa banyak mikir di saat itu, Impus mencoba untuk mencari perhatian, lalu mengajak Roini ini berkenalan. Singkat cerita, Impus dan Roini ini pun jadi dekat. Mereka jadinya PDKT. Nah, Impus ini memang tipikal orang yang pintar menggombal atau pintar ngomong, sehingga Roini cepat terpincut atau luluh terhadap Impus. Di dalam masa PDKT keduanya, mereka ini sering berkomunikasi sehingga mereka pun saling jatuh cinta. Nah, masa PDKT mereka ini tidak berlangsung lama, di mana pada tahun 2000 Roini pun dilamar oleh Impus dan Roini dibawa ke Medan, Sumatera Utara untuk diperkenalkan dengan keluarganya lalu dinikahi. Dari hasil pernikahan mereka ini, mereka dikaruniai 2 orang anak, dan pada awal-awal kehidupan pernikahan mereka semuanya berjalan baik-baik aja. Dari waktu ke waktu hingga usia pernikahan sudah sampai bertahun-tahun, yang artinya anak mereka pun sudah mulai besar. Nah, sampai pada suatu hari ternyata Impus ini tipikal pria yang tidak puas hanya memiliki satu pasangan. Tiba-tiba dia berpikir untuk mendekati wanita lain, dan salah satu perempuan yang berhasil masuk dalam rayuan gombal Impus adalah Darna Sri Astuti yang biasa dipanggil Tuti. Tuti ini merupakan perempuan asal Jambi yang kebetulan tinggal di daerah Kampung Rambutan. Ya, Kampung Rambutan itu kan deket banget ya sama terminal bis dan juga Metro Mini. Ya mungkin mereka berkenalan di sana kali ya. Lalu kala itu usia mereka terpaut 3 tahun, yang mana Tuti ini jauh lebih muda dibandingkan Impus. Nah lalu semenjak mengenal Tuti, Impus ini semacam jadi orang yang sangat bucin dan setiap hari menghabiskan waktu hanya dengan Tuti aja. Dia sampai-sampai jarang pulang ke rumah sobat. Dia cenderung lebih banyak menghabiskan waktu bersama Tuti
dibandingkan dengan istri pertamanya yaitu Rohini. Nah, karena di mata Impus saat itu Rohini ini sudah tidak menarik lagi. Lalu dibalik semua sifat Impus yang jago gombal, jago merayu, ternyata Impus ini memiliki sifat yang sangat temperamental. Dia ini sering sekali marah-marah dan terkadang suka membanting benda-benda yang ada di sekitarnya kalau lagi emosi. Bahkan tak jarang juga ketika Impus ini pulang sehabis narik Metro Mini, kerjaannya hanya memarahi istri dan anak-anaknya yang menimbulkan percekcokan setiap harinya sampai-sampai didengar oleh para tetangga. Singkat cerita, pada suatu hari Rohini mengetahui bahwa Impus ternyata memiliki selingkuhan. Ya siapa lagi kalau bukan Tuti. Lalu namanya seorang istri, pasti dia sangat jengkel, sangat kesal atas apa yang dia ketahui. Dia tidak terima karena suaminya ini menduakan cintanya. Lalu Rohini yang kala itu terbakar api cemburu bertanya kepada Impus tentang hubungannya dengan Tuti. Sebenarnya hal ini adalah hal yang wajar untuk ditanyakan karena kan dia istrinya. Nah, ketika itu Impus memang menjawab semua pertanyaan dari istrinya. Namun sobat, bukannya merasa bersalah, tapi justru Impus ini memaki Tuti dan mengatakan dia tidak cantik lagi, dia tidak menarik lagi dan tidak mampu melayani suami dengan baik, dan mengatakan perkataan-perkataan yang menyakiti hati Rohini. Lalu gak cukup sampai di situ, setelah memaki-maki Rohini, dia juga melakukan tindakan KDRT. Badan Rohini itu dipukuli hingga lebam-lebam dan Impus juga sampai mencekik leher Rohini, dan Impus mengancam akan mengeksekusi Rohini jika Rohini banyak komentar dan banyak bicara. Sebenarnya sobat, tak hanya di hari itu aja. Bertahun-tahun Rohini ini juga sudah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari si suaminya ini. Kejadian KDRT itu tidak hanya dilakukan sekali oleh si Impus ini, namun bahkan bisa dikatakan setiap hari, baik kekerasan verbal sampai dengan kekerasan fisik. Rohini ini sangat muak dengan perlakuan Impus. Sampai di tahun 2009, Rohini memberanikan diri untuk melaporkan kasus yang dia alami ini kepada pihak kepolisian. Dan pada saat itu, pihak kepolisian pun menanggapi dan mencoba untuk mengusut kasus ini. Namun anehnya nih ya, saat polisi sudah mau bergerak, tiba-tiba Impus ini mencoba untuk merayu Rohini, sampai akhirnya Rohini pun memaafkan Impus sehingga memilih untuk jalan damai dan pihak kepolisian pun tidak melanjutkan kasus ini. Nah, tapi malang banget nih ya nasib Rohini. Dia termakan bujuk rayu si suaminya yang temperamental ini. Setelah berdamai, Impus bukannya kapok tapi malah semakin beringas. Dia semakin menjadi-jadi menyiksa sang istri. Bahkan kali ini dia sampai memukul dan menonjok mata Rohini yang menyebabkan Rohini mengalami kebutaan pada mata sebelah kirinya. Nauzubillah min dzalik, kejam banget. Karena merasa sudah kelewatan dan tak sanggup lagi, akhirnya Rohini ini menggugat cerai Impus dan membawa anak-anaknya pergi. Di sisi lain, Impus yang digugat cerai oleh sang istri justru merasa senang, yang mana itu memang artinya secara otomatis dia bisa menjalin hubungan dengan Tuti tanpa harus ada yang mengganggu, dan memang itu tujuannya. Nah, disinilah kesalahan dari Rohini. Mengapa hanya menggugat cerai? Kenapa tidak langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian dan dia bisa terkena hukuman pidana gitu kan? Nah, lalu singkat cerita, setelah dia diceraikan oleh Rohini, Impus ini tanpa pikir panjang langsung tinggal bersama Tuti dan dia langsung menikahi Tuti. Berbeda istri, berbeda pula aturannya. Di saat itu Tuti tidak mau suaminya alias si Impus ini terpincut wanita lain. Ya, Tuti ini sangat sadar ya kalau Impus ini bukan tipikal laki-laki yang bisa tahan terhadap godaan, karena dia sendiri bisa bersama Impus setelah Impus meninggalkan sang istri pertama gitu kan. Akhirnya Tuti ini meminta suaminya alias Impus untuk bekerja bareng dia aja, membangun sebuah usaha. Karena masih awal-awal pernikahan ya kan, masih hot-hotnya gitu, masih cinta-cintanya terhadap Tuti. Akhirnya Impus ini nurut aja. Hingga dari seorang supir Metro Mini, dia kemudian beralih profesi menjadi seorang penjual soto Lamongan di daerah Terminal Kampung Rambutan.
Setelah membuka warung soto, ternyata lambat laun warung sotonya ini mulai dikenal oleh masyarakat. Di mana warungnya ini sejak pertama kali buka sudah sangat ramai didatangi oleh pembeli. Padahal bisa dikatakan rasa soto di warungnya ya biasa-biasa aja menurut orang-orang. Tapi karena terus-terusan ramai apalagi menjelang malam hari, banyak orang yang merasa aneh. Kenapa warung sotonya bisa ramai ya? Orang-orang bahkan sampai iri, bahkan sering mengaitkan suksesnya warung soto milik Impus ini dengan pesugihan. Nah, namun sobat, hal itu ternyata bukan hanya sekedar rumor, di mana banyak orang-orang sekitar tempat dia tinggal sering memeriksa Impus ini menaburkan bunga dan menyalakan kemenyan setiap malam Jumat di sekitar warung dagangannya untuk penglaris. Wah, gila ya nih orang ya. Mulai dari tindakan kekerasan sampai bersekutu dengan setan dia lakoni sobat. Nah lalu sobat, ada hal yang lebih aneh lagi. Semakin lama warung soto milik Impus ini semakin ramai. Dan ternyata setelah diusut, setelah dicek oleh warga, warung soto milik Impus ini tidak hanya berjualan soto, alias dagangan soto tersebut hanyalah kamuflase. Kenapa orang di sana cukup ramai? Bukan cuma karena pesugihan, tetapi aslinya Impus ini juga menjual jamu-jamuan serta minuman-minuman yang terlarang alias beralkohol. Nah pantesan aja warung sotonya tidak pernah sepi, apalagi menjelang malam hari. Sebenarnya bisnis kayak gini sangat lumrah di kota-kota besar. Kalau kalian datang ke beberapa daerah di Jakarta yang ada angkringannya, nah terkadang mereka juga menjual miras di sana, tetapi secara ilegal dan secara terselubung. Nah lalu orang-orang di sekitar Kampung Rambutan sebenarnya sudah tidak aneh. Mereka sudah tahu dan tak jarang juga mereka menegur Impus ini. Nah namun Impus tidak pernah menghiraukan teguran dari warga sekitar. Karena menurut dia penghasilan dari jualan miras itu sangat tinggi, sangat beruntung besar. Nah singkat cerita, karena usahanya Impus ini semakin melejit, jadilah dia di saat itu memegang banyak uang. Uangnya mulai banyak, dia mulai santai hidupnya. Dan dia kembali ke setelan pabrik, yaitu main perempuan. Di tengah-tengah hubungannya dengan Tuti yang sudah mulai hambar, dia kembali dekat dengan perempuan lain yang bernama Tini. Nah, Tini ini merupakan seorang pedagang jamu yang biasa berjualan di sekitar terminal Kampung Rambutan juga. Dia menjalin hubungan dengan Tini dan tidak lama kemudian ternyata istri keduanya yaitu Tuti mulai mengetahui kalau Impus ini memiliki wanita lain. Sontak aja di saat itu Tuti marah besar. Dia tidak terima diselingkuhi oleh suaminya Impus. Ya padahal kalau dipikir-pikir dia juga sama Impus ini jadiannya karena selingkuh gitu kan, karena menyakiti wanita lain gitu. Ya bisa aja ini adalah sebuah karma. Namun si Impus itu memang dasarnya suka kekerasan ya sobat. Dia akhirnya tidak terima dengan istrinya yang menegur dia karena selingkuh. Dia kembali melakukan KDRT kepada Tuti. Bahkan parahnya nih ya, secara terang-terangan dia sampai membawa selingkuhannya yang bernama Tini untuk tinggal bersama di tengah-tengah kehidupan dia bersama Tuti. Dan semenjak saat itu suasana rumah mereka bagaikan neraka. Bayangkan aja, Tuti harus sakit hati setiap hari melihat suaminya si Impus itu tidur dengan Tini. Istri mana yang bisa terima? Dan akhirnya membuat kondisi ini semakin memanas. Mereka sering terlibat cekcok dan Impus kerap sekali melakukan aktivitas kekerasan fisik terhadap Tuti. Dan mulai saat itulah Tuti mulai menyadari apa yang dia pilih selama ini adalah kesalahan. Dia menuai apa yang selama ini dia lakukan terhadap istri pertama dari Impus. Lalu sampai suatu ketika di tanggal 2 Maret tahun 2013, tepatnya jam 12 malam, terjadi lagi percekcokan. Percekcokan itu disebabkan karena Impus menuduh Tuti selingkuh. Wah, ini udah termasuk akal-akalnya Impus. Karena di saat itu Tuti tidak pernah merasa melakukan perselingkuhan. Yang ada malah si Impus kan yang selingkuh, dan Tuti pun membantah. Dia terus-terusan melawan apa yang dituduhkan oleh Impus sampai akhirnya terjadilah adu mulut atas tindakan yang dilakukan oleh Tuti. Impus sangat-sangat marah. Dia memperlihatkan sikap yang cemburu buta. Sampai-sampai dia melakukan penganiayaan selama berjam-jam terhadap Tuti. Tuti disiksa pada tanggal 3 Maret mulai dari jam 1 hingga menjelang subuh. Pada saat itu Tuti dipukuli dengan benda tumpul oleh Impus. Tuti dipukuli beberapa kali sampai dia meraung-raung kesakitan. Dan saat itu tubuh Tuti mulai terkulai lemas. Impus bahkan menggunakan benda tumpul tersebut untuk melukai organ vital Tuti. Ini benar-benar perbuatan yang sangat kejam.
diuji karena benda tumpul itu dimasukkan ke dalam organ vital. Karena hal itu, Tuti pun mengalami pendarahan yang sangat hebat. Dia menangis dan berteriak kesakitan. Dia meminta ampun, namun Impus tak menghiraukannya. Pada saat itu, Tini, selingkuhan Impus, juga menyaksikan apa yang dilakukan oleh Impus terhadap istrinya ini. Dan kemudian Tini ini berusaha untuk melerai Impus. Bahkan dia menawarkan diri untuk bisa mengobati luka Tuti. Nah, tapi Impus tidak membiarkan hal tersebut. Emosinya semakin menjadi-jadi dan dia bahkan dengan tega mengepalkan tangannya dan memasukkan kepala tangannya itu ke dalam alat vital Tuti. Dan lebih gilanya lagi nih sobat, Impus mengambil sebuah botol bekas air mineral lalu dia isi dengan air yang sangat panas dan dia masukkan ke dalam alat vital Tuti. Tuti di saat itu hanya bisa menjerit kesakitan dan pada saat kejadian tersebut dia lakukan, Impus sebenarnya sedang dalam keadaan mabuk berat. Oleh karena itu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Impus ini di luar kendalinya dia karena dia setengah sadar. Nah, namun ketika itu, Tini yang menyaksikan adegan tersebut masih dalam keadaan sadar karena dia melihat kesadisan Impus ini, dia juga nggak berani berbuat apa-apa. Nah, lalu Tuti yang sudah bertubi-tubi dihantam oleh Impus, akhirnya tidak bergerak lagi dan Tini pun sadar kalau Tuti sudah dalam kondisi yang tidak bernyawa. Di saat itulah Tini ini merasa panik dan dia menyadarkan Impus kalau apa yang dia lakukan itu sudah sangat fatal. Nah, langsung tuh Tini ini di tengah-tengah kepanikannya mencari cara untuk bisa menghilangkan jejak atas kejahatan yang dilakukan oleh Impus. Yang di saat itu dipikirkan oleh Tini adalah bagaimana caranya menghilangkan jasad dari Tuti. Nah, akhirnya dia terpikir untuk memisah-misahkan bagian tubuh Tuti menjadi 6 bagian. Nah, Impus pun setuju dengan apa yang disarankan oleh Tini. Dan pertama-tama mereka akhirnya memisahkan bagian kaki dari tubuh Tuti. Nah, kemudian baru bagian badannya. Dan sampai-sampai mereka berani mengeluarkan isi dari badannya. Nah, lalu setelah itu di bagian badan sampai dengan kepala mereka buka lagi. Dan barulah mereka memotong bagian atasnya. Dan kedua tangan Tuti ikut dilepaskan juga. Bagian-bagian yang sudah terpisah itu akhirnya dimasukkan ke dalam beberapa plastik yang sudah dibeli oleh Tini. Dan total dari plastik itu ada 7 buah plastik. Proses memisah-misahkan bagian tubuh Tuti ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama, di mana pertama kali mereka melakukan aksinya pada tanggal 4 malam sampai dengan dini hari. Dan di dalam aksi ini dia dibantu sepenuhnya oleh Tini. Setelah semuanya terbungkus, lalu Impus ini kemudian menyewa sebuah mobil angkot milik tetangganya. Kala itu dia mengaku ingin menyewa mobil tersebut untuk belanja kebutuhan warung. Nah, dia menyewa mobil itu seharga 250.000 sehari. Kemudian keesokan harinya, tepat di tanggal 5 Maret, Impus ini mengangkut dan memasukkan semua kantong-kantong tadi ke dalam mobil dan dia melajukan mobil itu ke arah jalan tol. Impus ini membuang potongan-potongan tadi tidak secara sekaligus. Dia menyebarkan potongan-potongan itu di setiap kilometer tol Cikampek arah Bekasi. Pada saat melakukan aksinya ini, Impus sempat bertemu dengan rekannya yang bernama Juhadi dan juga Yusuf Effendi. Dan pada saat itu, mereka sempat menegur Impus, namun tidak dihiraukan oleh Impus. Nah, kemudian di kilometer yang berbeda, ada seorang supir taksi yang tengah melintas di jalan yang sama. Dia melihat aksi Impus ini membuang kantong plastik dan supir taksi itu berpikir kalau si Impus ini hanya membuang plastik sampah. Dan di saat itu dia juga berpikir, apa mungkin ya barang itu tidak sengaja jatuh, dan dia berniat ingin memberitahu si Impus. Nah, supir taksi itu meneriaki Impus. Dia mau ngasih tahu ada barang yang jatuh. Nah, namun ketika teriak, Impus justru tidak menghiraukan si supir taksi. Nah, namun supir taksi tersebut justru memotret plat nomor angkot yang dibawa oleh Impus karena dia berpikir kalau nanti ada apa-apa ya ada buktinya gitu. Bisa ditelusuri siapa pemilik angkot tersebut. Nah, lalu akhirnya Impus pun meninggalkan tempat tersebut dan si supir taksi juga melajukan mobilnya. Nah, kemudian singkat cerita, tepat di hari yang sama, sekitar pukul 7 pagi, ada seorang petugas yang sedang berpatroli di tol arah Cikampek Bekasi. Kala itu, dia melihat sebuah kantong plastik hitam yang tergeletak di pinggir jalan tol. Kemudian petugas itu mencoba untuk memeriksa. Mungkin dia pikir itu adalah barang orang atau justru plastik sampah yang sebenarnya tidak boleh ada di jalan tol. Nah, ketika petugas itu memeriksa, betapa kagetnya dia ketika menemukan potongan tubuh manusia. Potongan tubuh tersebut ditemukan di kilometer 00.200 dan itu merupakan kaki sebelah kanan. Nah, lalu ditemukan lagi
tangan sebelah kanan di kilometer 01.200. Lalu ada lagi tangan sebelah kiri dengan dada ditemukan di kilometer 02.200 dan ditemukan lagi kaki kiri di kilometer 03.300. Sedangkan pada kilometer 02.600 ditemukan isi dalam tubuh yang terbungkus kantong plastik hitam diikat dengan tali plastik berwarna biru. Nah, lalu di kilometer 03.800 ditemukan potongan kelapa dalam kantong plastik hitam yang diikat tali plastik berwarna biru juga. Langsung kejadian itu dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan ketika pihak kepolisian menangani kasus ini dan berita itu gencar di media sosial, Juhadi dan Effendi langsung ngeh. Dimana kemarin mereka baru saja melihat Impus yang sedang membuang sesuatu dan apa yang mereka lihat di pemberitaan juga sama dengan apa yang dibuang oleh Impus pada saat itu. Kemudian tanpa pikir panjang, mereka pun langsung melaporkan apa yang mereka lihat kepada pihak kepolisian. Tak hanya Effendi dan Juhadi, ada seorang supir taksi yang tadinya memotret nomor polisi kendaraan yang dipakai oleh Impus itu turut melaporkan. Sehingga dari sinilah ada bukti yang sangat kuat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian langsung kemudian mendatangi pemilik kendaraan itu, yaitu pemilik angkot tempat Impus menyewa. Ternyata setelah dicek, pihak kepolisian mendapatkan informasi yang menggunakan kendaraan itu pada saat kejadian adalah Impus. Jadilah kemudian pada tanggal 6 Maret tahun 2013 sekitar pukul 20.30 malam, pihak kepolisian meringkus Impus di kediamannya yang berada di Kampung Rambutan Ciracas. Pihak kepolisian juga menangkap Tini, selingkuhannya Impus. Lalu dilakukanlah beberapa pemeriksaan. Polisi itu mengamankan beberapa senjata tajam berupa 2 bilah pisau dan 1 bilah parang dan 1 unit mobil angkot. Dari segala rangkaian pemeriksaan, Tini dan Impus alias Benget Situmorang ini dinyatakan bersalah. Dan setelah diidentifikasi dan dilakukan otopsi, jasad dari Tuti itu mengalami 4 luka tusukan di wajah dan 3 luka tusukan di dahi dan 1 luka tusukan di daerah pelipis. Lalu tak hanya itu, temuan fakta mengejutkan lainnya benar-benar menggemparkan. Karena ternyata setelah mengeksekusi Tuti, ternyata Impus ini masih sempat berjualan. Dan kalian tahu apa sobat? Ternyata bagian-bagian tubuh dari Tuti yang hilang itu dijadikan soto daging oleh Impus untuk dijual ke masyarakat. Dan masyarakat yang merasa pernah jajan, pernah makan di warungnya Impus itu langsung mual-mual. Mereka tidak menyangka kalau yang mereka makan adalah daging dari Tuti. Dan atas kejadian ini, Impus alias Benget Situmorang langsung dikenakan pasal 340 KUHP tentang eksekusi berencana dengan ancaman kurungan 20 tahun sampai dengan hukuman eksekusi. Nah, sedangkan Tini dihukum maksimal 14 tahun penjara. Itu dia sobat, kisah tentang Benget Situmorang alias Impus. Laki-laki yang hobi main perempuan yang berakhir menjadi seorang eksekutor dan mengeksekusi sang istri. Beruntung banget gitu ya untuk istri pertamanya. Istri pertamanya ya setidaknya bisa selamat dan terhindar dari kematian. Walaupun matanya harus buta satu. Malang nasibnya bagi istri kedua yang mana dia menemukan karmanya sendiri dan harus berakhir di tangan laki-laki idamannya. Nah, namun ternyata sebelum vonis hukuman tersebut ditetapkan, Impus ini jatuh sakit secara tiba-tiba. Dimana kan seharusnya vonis tadi ditetapkan di tanggal 3 Oktober tahun 2013. Dan sebelum sidang vonis itu dilakukan, Impus mengalami sakit paru-paru basah dan TBC. Dari beberapa sumber informasi yang didapat nih, kala itu pihak rutan tak memberikan perawatan kesehatan dengan layak. Karena ya mungkin pihak rutan mikir ini hanya settingan kali ya. Nah, bahkan sampai persidangan kedua yang dihadapi oleh Impus, dia masih harus melakukan persidangan meskipun duduk di kursi pesakitan sampai harus diangkat karena tak bisa berjalan sendiri. Lalu hingga di tanggal 30 September tahun 2013 karena sakitnya tersebut, Impus alias Benget Situmorang menghembuskan nafas terakhir di dalam rutan Cipinang, Jakarta Timur.
Sebetulnya nih sobat ya, dalam persidangan 3 Oktober itu sempat terjadi perdebatan di mana dari kejadian Impus yang diduga ditelantarkan di lapas hingga menyebabkan kematian yang tragis, membuat pengacara dari pihak Impus dan juga pihak pengadilan sempat mengalami beberapa perdebatan. Meskipun pada akhirnya perdebatan itu selesai, namun dari kejadian yang dialami oleh Impus di rutan seolah menegaskan perlakuan terhadap orang miskin di mana seharusnya sekalipun dia seorang eksekutor, hal yang dilakukan oleh pihak rutan terhadap Impus sangat tidak adil. Hakim dan jaksa seharusnya proaktif. Walaupun menjadi tahanan, negara wajib menjamin hak hidup dari Impus. Lalu pada akhirnya dari kasus ini, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan kalau Impus atau Benget Situmorang telah gugur demi hukum. Maksudnya ialah putusan yang sejak semula dijatuhkan dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi atau sebatas putusan yang dijatuhkan saja. Nah, Impus alias Benget Situmorang akhirnya harus menyerahkan dirinya kepada Yang Maha Esa. Ya, dia mendapatkan hukuman akhirat gitu ya, tidak mendapatkan hukuman dunia.